Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Dede Nur Rahman selaku dosen pengampu mata kuliah SKI dan juga teman-teman yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai pasar modal syariah. Pendahuluan pasar modal syariah, yaitu secara keseluruhan pasar modal syariah memainkan peran penting dalam meningkatkan likuiditas dan efisiensi pasar, serta mendukung pertumbuhan ekonomi dengan mempertemukan kebutuhan pendanaan dan investasi secara efektif. Setiap jenis transaksi mencerminkan prinsip-prinsip syariah yang mengatur memastikan bahwa semua aktivitas investasi dilakukan sesuai dengan ketentuan Islam. Pasar modal syariah tidak hanya menciptakan peluang investasi bagi pemilik dana, tetapi juga memberikan alternatif investasi yang sesuai dengan prinsip syariah, memfasilitasi pertumbuhan ekonomi dan pengelolaan dana secara etis. Pasar modal Islam berfungsi sebagai jembatan antara pendanaan kebutuhan perusahaan dan minat investasi masyarakat yang memperkuat pertumbuhan ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Materi yang pertama yaitu definisi dari pasar modal syariah. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal menyebutkan bahwa pasar modal adalah kegiatan yang berkaitan dengan penawaran umum dan perdagangan efek yang diterbitkannya serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Sedangkan pengertian dari pasar modal adalah pasar modal yang sesuai dengan syariah Islam, atau dengan kata lain instrumen yang digunakan berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah dan mekanisme yang digunakan juga tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, antara lain tidak boleh adanya riba, gharar, dan maisir. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip pasar modal syariah. Yang pertama ada larangan riba. Riba atau bunga dilarang dalam pasar modal syariah. Ini berarti bahwa semua transaksi yang melibatkan pembayaran atau penerimaan bunga tidak diperbolehkan. Alternatifnya, instrumen seperti sukuk digunakan yang tidak mengandung unsur riba. Yang kedua, larangan gharar. Gharar merujuk pada penjelasan atau ketidakjelasan dalam transaksi. Transaksi yang mengandung unsur gharar dianggap tidak adil dan dilarang dalam pasar modal syariah. Yang ketiga ada larangan maisir. Maisir yang berkaitan dengan penjudian dan spekulasi juga dilarang. Transaksi ini yang bersifat spekulatif dan berisiko tinggi dianggap bertentangan dengan prinsip syariah. Yang keempat, investasi dalam bisnis halal. Hanya investasi dalam bisnis yang halal diperbolehkan. Bisnis yang berkaitan dengan alkohol, penjudian, dan industri haram lainnya tidak diizinkan. 5. Prinsip keadilan. Transaksi yang harus dilakukan dengan prinsip keadilan di mana semua pihak yang terlibat harus mendapatkan hak dan kewajiban yang jelas. Yang keenam ada bagi hasil. Dalam pasar modal syariah, keuntungan dan kerugian harus dibagi sesuai kesepakatan awal antara pihak-pihak yang berinvestasi. Materi yang selanjutnya adalah kegunaan dan karakteristik pasar modal syariah. Kegunaan pasar modal syariah yang pertama yaitu memberikan peluang masyarakat untuk terlibat dalam aktivitas bisnis dengan berbagi resiko dan keuntungan. Lalu yang kedua, memberikan peluang pemegang saham untuk menjual saham mereka dalam rangka menjaga likuiditas. Lalu yang ketiga, memberikan peluang bagi perusahaan dalam meningkatkan modal yang berasal dari luar sehingga perusahaan tersebut bisa mengembangkan usahanya. Lalu yang keempat, mengaktifkan investasi dalam perekonomian ditentukan berdasarkan hasil bisnis yang tercermin di dalam harga saham tersebut. Lalu yang kelima, memberikan manfaat atas peningkatan aktivitas dalam perekonomian bagi seluruh umat dan juga dapat meningkatkan kesejahteraan dalam kehidupan baik di dunia maupun di akhirat.
Lalu yang selanjutnya adalah karakteristik pasar modal syariah. Menurut Medweli, dalam membentuk suatu pasar modal syariah, maka dibutuhkan beberapa karakteristik yang harus ada, yaitu yang pertama, seluruh transaksi saham harus dilakukan di dalam bursa efek. Lalu yang kedua, bursa perlu mempersiapkan pasca perdagangan di mana saham dapat diperjualbelikan melalui pialang. Lalu yang ketiga, perusahaan pemilik saham yang diperjualbelikan di bursa efek harus menyampaikan informasi terkait untung dan informasi terkait rugi serta neraca keuntungan kepada komite manajemen bursa efek dengan jarak tidak lebih dari 3 bulan sekali. Lalu yang keempat, komite manajemen menerapkan harga saham tertinggi atau HST tiap-tiap perusahaan dengan interval tidak lebih dari 3 bulan sekali. Kelima, saham tidak boleh diperjualbelikan dengan harga lebih rendah ataupun dengan harga lebih tinggi dari HST. Lalu komite manajemen memastikan semua perusahaan yang terlibat dalam bursa efek sudah mengikuti standar akuntansi syariah. Lalu perdagangan saham mestinya hanya berlangsung dalam 1 minggu periode perdagangan setelah menentukan harga saham tertinggi. Dan yang terakhir atau yang ke-9, perusahaan hanya dapat menerbitkan saham baru dalam periode perdagangan dengan harga saham tertinggi. Materi yang selanjutnya adalah pembiayaan syariah melalui pasar modal di Indonesia. Pasar modal syariah adalah segmen dari pasar modal yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Di Indonesia, pasar modal syariah mencakup berbagai instrumen keuangan seperti saham syariah, sukuk, dan juga reksadana syariah. OJK dan DSN MUI berperan penting dalam pengaturan dan juga pengembangan pasar ini. Mengenai instrumen pasar modal yang ada di Indonesia, yang pertama tadi adalah saham syariah. Nah, saham syariah ini merupakan saham perusahaan yang memenuhi kriteria syariah, termasuk batasan utang dan juga pendapatan non-halal. Contohnya saham dalam Jakarta Islamic Index atau JII. Yang kedua adalah suku. Suku ini merupakan obligasi syariah yang berbasis aset dengan skema bagi hasil. Contohnya, suku korporasi PT Indosat. Yang ketiga adalah reksadana syariah. Reksadana syariah ini merupakan investasi kolektif yang dikelola dengan prinsip syariah. Contohnya reksadana syariah PT Dana Reksa. Perkembangan pasar modal syariah di Indonesia tergolong sangat pesat. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya instrumen investasi berbasis syariah yang diperjualbelikan di dalam pasar modal. Perkembangan sejarah secara singkat dari pasar modal syariah. Pada tahun 1997, itu merupakan peluncuran reksadana syariah pertama oleh PT Dana Reksa. Pada tahun 2000 disusul peluncuran Jakarta Islamic Index untuk memandu investasi syariah. Pada tahun 2002, emisi sukuk korporasi pertama oleh PT Indosat. Dan pada tahun 2015 penguatan regulasi melalui POJK nomor 15/2015. Hingga pada tahun 2024, kapitalisasi pasar modal syariah mencapai 55,3% total pasar modal Indonesia. Yang selanjutnya adalah strategi pengembangan. Pasar modal di Indonesia memiliki potensi besar untuk berkembang lebih lanjut, namun memerlukan strategi yang tepat agar dapat bersaing dengan pasar konvensional dan memenuhi kebutuhan investor. Dalam rangka mengembangkan eksistensi pasar modal yang didasari prinsip syariah dan dilandasi akan keyakinan potensi berkembangnya pasar modal syariah yang akan menjadi salah satu pilar penunjang industri pasar modal Indonesia. Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau BPPAM LK telah menyusun Master Plan Pasar Modal Indonesia. Di dalamnya terdapat 2 strategi utama mengembangkan pasar modal berbasis syariah. Yang selanjutnya mengenai 2 strategi utama tersebut dijabarkan oleh BPPAM LK dalam implementasi strategi, yaitu 1. Mengatur penerapan prinsip syariah. Yang kedua, menyusun standar akuntansi. Yang ketiga, melakukan sosialisasi penerapan prinsip syariah di pasar modal.
Yang keempat, mengembangkan produk pasar modal berbasis syariah yang telah ada. Yang kelima, menciptakan produk pasar modal berbasis syariah yang baru. Yang keenam, melakukan kerjasama pengkajian pengembangan produk pasar modal. Strategi pengembangan jika dilihat dari aspek regulasinya, pasar modal syariah masih akan terus mengalami perkembangan. Demikian pula dengan instrumen yang ditawarkan oleh pasar modal syariah yang masih akan mengalami perkembangan. Dengan dilakukan tindakan strategi-strategi tersebut, maka adanya implementasi dari berbagai keputusan strategis yang telah ditetapkan memiliki tujuan untuk menciptakan keunggulan kompetitif bagi lembaga yang bersangkutan. Sekian presentasi dari kelompok 7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.